Selamat datang kembali di channel tempat kejadian perkara. Pada kali ini kita akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Mungkin kalau video-video sebelumnya itu kita membahas peristiwa atau sejarah yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk kali ini agak sedikit spesial. Kita bakalan membahas sebuah pengalaman mistis yang terjadi di sekitar kita. Nah, kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 2010. Kejadian ini merupakan kejadian perampokan. Tapi yang membedakan kejadian ini dengan perampokan-perampokan pada umumnya adalah mengenai aktor dari perampokan tersebut. Karena perampokan ini adalah perampokan tak kasat mata. Jadi seisi rumah yang pada waktu itu mengalami perampokan pada waktu itu sama sekali tidak menyadari bahwa telah terjadi perampokan di rumahnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, tanpa lama-lama lagi, kita langsung telusuri bersama. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mengalami langsung kejadian tersebut. Di sebelah gue udah ada Brian Wijaya Prisnadi yang bakalan sharing ke kita mengenai pengalaman dia, keluarga ya, satu keluarga ya, keluarga dia yang mengalami perampokan tak kasat mata tersebut. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami dari segenap tim TKP ingin terima kasih nih pada lo udah nyempetin waktu ke sini buat sharing sama kita nih. Nah, kalau boleh tahu dan kalau boleh sharing juga ke teman-teman yang nonton, sebenarnya situasi dan kondisi sebelum kejadian dan pada saat kejadian itu kayak gimana sih? Jadi ini kejadiannya tuh pas tahun 2010-an. Sebenarnya pas sebelum kejadian tuh biasa-biasa aja, kayak hari-hari normal. Normal, nggak ada yang aneh. Iya. Kan gue tinggal di rumah itu berlima, sama satu lagi pembantu gue. Nah tapi bokap gue lagi ada urusan keluar kota. Jadi gue berempat tambah satu pembantu gue. Nah pada jam 11 tuh nggak tahu kenapa, kan tahun 2010-an kita masih pakai telepon rumah. Masih ada tuh di rumah telepon iya. masih ada. Nah ada telepon rumah tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Iya, berkali-kali tuh. Nggak tahu kenapa lagi, abis tuh telepon, semua yang di rumah tidur pules. Tidur pules. Menarik ya. Nah, sekitar jam 4-an, abang gue yang kedua kebangun tuh, pengen ke kamar mandi. Jam 4 subuh nih. Nah, jam 4 subuh. Tapi dia ngeliat laci mak gue semuanya kebuka. Nah, otomatis bangunin nyokap gue dong. Dia nanya, ini kenapa kebuka? Apa emang abis ngecek kan? Atau gimana? Dicek nggak ada barangnya, hilang semua tuh yang di dalam laci. Oh, udah ludes tuh ya? Udah ludes. Nyokap gue curiga ke pembantu gue yang ada di lantai 3. Otomatis kita ngecek dong ke atas. Pembantu gue masih tidur. Tapi ada sesuatu yang janggal. Oh, mulai janggal. Kan di lantai 3 gue tuh kayak ada loteng buat ke toren air. Akses toren gitu ya? Akses toren air. Nah itu kebuka. Sama di pinggiran temboknya tuh ada jejak kaki. Jejak kaki? Jejak kaki. Jadi di tembok kayak gitu? Iya. Kayak orang naik dari atas, terus turun ke bawah, tapi kaki kayak tanah liat. Tanah ya? Tanah liat ada di tembok-tembok gini. Tapi kayak pada di sekitar situ mah nggak ada tanah ya? Maksudnya kayak tanah liat? Nggak ada, kan itu padat penduduk gitu. Di atas buat ngakses ke torennya, itu mbak gue tidur di bawahnya persis. Jadi kamarnya di bawahnya gitu ya? Enggak, jadi ini kamar mbak gue gabung sama akses buat ke toren. Tapi ada jejak kaki di sebelah situ. Otomatis keluarga gue langsung keluar dong, karena tahu ini perampokan. Kayak perampokan gitu kan, otomatis keluar. Kebetulan supir gue juga tinggalnya di sebelah rumah gue. Otomatis kita punya rasa curiga ke supir juga kan, karena yang sering akses keluar masuk ke rumah. Tahu lah keadaan rumah. Tahu lah keadaan rumah. Kita ngecek dong, supir gue masih tidur ternyata. Nyokap gue bangunin dong supir gue buat ngecek mana nih yang ngerampoknya siapa. Nah nyokap gue minta supir gue buat ngecek ke dalam lagi. Dia masuk deh tuh sendirian nyari, karena keluarga gue udah semuanya udah keluar sama pembantu gue. Dia ngecek sampai lantai 3 mondar mandir, nggak ada siapa-siapa di situ kan. Sampai warga-warga semua juga keluar di situ, bingung kan. Nah gue tuh di depan rumah gue cuman kayak bingung, semua juga bingung, warga-warga tetangga gue juga bingung. Kayak mau dibilang perampokan nggak ada orangnya yang masuk, tapi ada jejak. Pintu depan juga nggak rusak lah, nggak ada pendobrakan gitu ya. Nah dari atas doang kan curiganya.
Makanya orang-orang pada ngeceknya ke atas, kayak supir gua, tetangga gua ngeceknya dari atas, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, karena itu kejadiannya malam juga, dan tetangga gua langsung buat mastiinnya tuh nelpon polisi. Sampai polisi tuh udah datang. Polisi udah datang ya? Datang. Dia sampai bawa anjing polisinya. Pelacak gitu ya? Nah, buat ngelacak di mana. Tapi ya karena kondisinya kayaknya udah terlalu lama, polisinya datangnya juga nggak ada hasil apa-apa. Nggak kelacak. Nggak kelacak. Keesokan harinya tetangga kayak ada yang nyaranin buat ngecek, buat ngeliat kayak kejadiannya lewat orang pinter gitu. Jadi karena merasa nggak puas atas wah kayaknya polisi belum bisa ngebantu banyak nih. Iya. Akhirnya keluarga memutuskan buat Iya, kita sebenarnya bantuan orang pintar ya. Keluarga gue juga nggak setuju, tapi abang gue tuh kayak ya udah coba aja gitu kan. Karena mungkin udah Kayak udah terpojok lah. chaos banget lah, kayak udah penasaran gitu kan. Udah putus asa ya. Percaya nggak percaya, akhirnya ya udah didatengin tuh orang pintar, dimintain orang pintar lah buat ngeliat. Ternyata emang benar kayak gitu. Jadi abang gue tuh nyeritain, masuknya ya benar dari atas yang ada jejak kakinya itu. Yang dari toren itu ya? Dari toren itu. Dia masuk tuh kayaknya sekitar jam 1-an. Jam 1-an dan Jam 1-an. dan keluarga baru nyadar sekitar jam 4. Jam 4-an. Dia jam 1-an katanya dia mondar-mandir diambilin semuanya. Laci-laci nyokap gua, laci-laci barang-barang berharga. Semua kan emang kalau ya di rumah kunci nyantel aja. Jadi dia langsung ngambil aja. HP hilang semua. Sampai dia naik turun. Nah, ternyata pas abang gua kebangun yang laci-laci kebuka, ternyata dia masih ada di situ. Masih ada ya? Masih. Tapi nggak kelihatan. Itu dia. Dia tuh kayak nggak tahu deh, orang pintarnya bilang tuh kayak nggak bisa dilihat lah, karena gue sendiri yang ngalamin. Gue kebangun, gue juga nggak ngeliat ada orang lain. Cuman laci-laci gue kebuka, cuma ya udah gue nyelamatin diri aja dulu, yang penting kan memang keluarga gue yang penting selamat dulu lah. Nah, ternyata pas si supir gue ngecek juga, dia masih ada, dia belum sempet kabur. Saat supir lo ini dikasih penglihatan oleh orang pintar ini, ternyata supir lo melihat bahwa orang tersebut masih ada di sekitaran rumah. Pas si supir gue ngecek rumah gue. Jadi supir lo ini ditugaskan oleh orang pintar ini buat melihat keadaan ya. Jadi dikasih ilmu oleh orang pintar ini buat melihat nih keadaan rumah Pas perampok kejadian. ini. Pas kejadian. Jadi kayak di rewind. Itu tuh keesokan harinya dia kayak pas baru manggil orang pintar kan keesokan harinya. Pas dilihat tuh kayak dia ngeliat lah kejadiannya, ngapain aja. Pas dia di dalam juga yang ngecek rumah gua, ternyata tuh orang masih ada. Tapi kan karena kalau dia biasa-biasa aja, maksudnya kayak emang nggak bisa tak kasat mata kan, nggak bisa dilihat, ya supir gue otomatis keluar lagi lah kan, nggak ada apa-apa, kayak nggak tahu. Nah mungkin di kesempatan itu dia baru kabur. Oh jadi ketika orang-orang dan tetangga lu ini ngecek seluruh rumah lu, dia itu masih di dalam? Masih di dalam, tapi nggak kelihatan. Tapi harusnya dia ngelihat orang-orang yang nyariin dia. Iya, tapi dia kan nggak bisa kelihatan, jadi kayak ya udah tenang-tenang aja. Iya, nggak nemuin apa-apa orang-orang juga ke dalam rumah gua. Nah mungkin pada saat itu kesempatan itu dia gunakan untuk kabur ya. Iya. Oke. Terus setelah itu tuh gimana? Terus keesokan harinya kayaknya pelakunya nyadar kalau dia tuh udah ketahuan bahwa dia pelakunya, nggak tahu ke pojok atau gimana, karena gue nya penakut dulu nih. Pas kayak siapa ya orang pinter datang, gue selalu di atas sendirian tidur. Ini lo percaya apa enggak deh, dia kayak nyerang gue, kayak ngerasukin gue, nggak tahu apa deh. Gue juga diceritain, tapi yang gue rasain tuh, jadi gue diserang kayak gue tuh bukan gue selama 2 hari. Jadi serang di sini adalah lo kemasukan gitu. Iya, gue nya kemasukan. Kemasukan si pelaku. Wah, kalau itu gue juga kurang tahu, maksudnya kurang kayak tahu, ya? Iya, karena gue kalau kayak nanya cerita ini tuh kayak selalu ditutupin juga. Tapi mungkin kerasukan lo ini ada korelasi dengan perampokan pasti ya? Pasti, karena si pelaku tahu dia tuh udah ketahuan. Jadi dia harus nyari cara nih kira-kira apa yang bikin. Iya, kayak ancamannya udahlah gitu. Gue serang balik nih dengan ngerasukin anak yang paling kecil di keluarga lo. Iya. Dan itu lo. Oke. Gue juga diceritain tuh katanya pas 2 hari gue tuh kayak mata gue merah, cuman kayak macan, kayak pengen nerkem. Nah kan tadi itu menurut orang ya yang lihat kondisi lo pada saat lo kerasukan. Kira-kira waktu pas lo kerasukan itu apa sih yang lo rasain gitu? Karena ini kan penting ya, mungkin untuk sebagian orang yang nggak percaya atau mungkin yang belum pernah mengalami kerasukan atau melihatnya langsung, ini sebuah informasi yang penting sih menurut gue. Kayak apa sih sebenarnya pas orang lagi kerasukan tuh dia sebenarnya ngerasain apa? Tapi ini kayaknya yang gue rasain tuh beda sama kayak kerasukan yang kayak pada umumnya. Karena kan kalau pada umumnya lah, lo tau lah kerasukan kayak gimana kan. Ini yang gue rasain tuh selama 2 hari, gue tuh kayak bisa ngeliat nih, tapi jaraknya jauh, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain.
gue tuh cuman kayak 2 hari tuh cuman kayak berasa bentar doang. Gue cuman kayak ngeliat kayak sekilas. Kayak ngejauh nih maksudnya? Jarak pandang lo jauh, kayak pinggiran mata lo gelap semua, tapi ada kecil lo ngeliat di situ. Jadi lu kayak Itu gua ngeliat ngerasain. melalui lensa ya? Iya kayak lensa. teropong gitu ya baru lu. Tapi kan itu gue nggak sadarin diri kan dalam 2 hari. Tapi yang gue rasain itu cuma kayak sebentar, Padahal itu udah 2 hari. 2 hari. Gue juga berasa guanya ngomong, tapi bukan gue yang ngomong. Lo ngerasa ngomong tapi ini Enggak. siapa yang ngomong kayak gitu? Kayak pas gue ngeliat sekilas tuh kayak ada yang ngomong, tapi bukan gue yang ngomong. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah selama 2 hari itu ya udah kayaknya emang dia udah narik lagi, kayak udah Udah cukup nih ngasih cukup pelajaran nih, ke mereka. pelajaran ya. Gue sadar lagi kayak, tapi pas di situ di usia segitu tuh gue nggak dikasih tahu gue kenapa. Karena kalau gue dikasih tahu tuh gue pasti makin takut. Mungkin bisa jadi trauma berkepanjangan nantinya. Iya. Nah, jadi pas lo kerasukan ini atau lo dapat serangan dari si perampok Iya. ini, orang rumah ini ngeliat lo seperti orang yang berbeda gitu ya. Iya. Mata merah. Terus kayak ngomong itu bukan lo lah, Iya. gitu ya. Terus juga yang lo rasain itu pas lo kerasukan kayak melihat dari teropong gitu, kayak berasa jauh lo ya. Berasa jauh, kecil. Lo ngeliat view lo tuh kayak kecil. Terus waktu juga kayak kerasa cepet, padahal lo itu kerasukan 2 hari. Dan tapi lo merasanya itu kayak oke, kayak cepet-cepet aja gitu. Kayak sekilas cuma ngeliat sekilas. Iya. Padahal lo kerasukan itu kurang lebih 2 hari ya. 2 hari. Oke. Nah terus setelah kejadian itu, Nah, ini orang pinter juga bilang buat mastiin ya, kayak buat mastiin kalau pelakunya adalah tetangga gua. Kalau dia kayak diajak ngobrol sama tetangga gua, kayak misalnya disapa, kalau dia ngejawabnya serak, itu fix dia. Jadi kayak itu pasti dia. tandanya ya. Tandanya. Kalau si pelaku itu bakalan ngalamin suaranya itu serak gitu. Serak gitu. Kalau disapa sama tetangga gua atau siapa aja gitu kan. Nah, supir gua yang tinggalnya persis di sebelah gua ngelihat dia, otomatis ini dong penasaran kan. Nyoba lah. Nyoba. Nah, ternyata benar. Ternyata benar dia serak. Jawabnya kayak berat tuh. Kayak berat gitu. Oke. Itu semakin ngebuletin kesimpulan ya, Iya, ternyata dia. Iya. Tapi kan kalau kayak kita ngambil kesimpulan dari kayak minta bantuan orang kayak gitu kan nggak bakal bisa kita bawa ke jalur hukum. Kayak bukti juga nggak ada. Karena belum ada undang-undang yang membawahi kayak perduniaan tak kasat mata gitu. Mana belum ada gitu. Iya. Gitu. Tapi emang percaya nggak percaya sih. Iya. Ya kejadian ini mungkin untuk sebagian orang kayak ini settingan, nih bohongan. Tapi sebenarnya ini kejadian asli, kejadian nyata, dan lokasinya ini sebenarnya nggak jauh dari tempat kita syuting. Mungkin sekitar 2-3 kilo dari sini. Iya. Nggak jauh dari syuting, dan itu juga nggak jauh dari tempat-tempat keramaian kok, bukan kayak di perkampungan atau yang apa gitu, kayak mungkin yang kesan-kesannya tradisional, enggak kok. Ini di tengah-tengah kota, di deket tempat keramaian juga, deket pasar juga. Iya. Tapi masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Tuh. Jadi nggak menutup kemungkinan yang tinggal di kota ternyata mungkin ada gituan. Ternyata orang-orang kota juga masih percaya dengan hal-hal seperti itu, dan beberapa dari orang-orang tersebut tuh ternyata masih memegang ilmu-ilmu gituan ya. Digunakannya juga bukan untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti perampokan tadi. Tuh. Nah, terus setelah kejadian itu nih, apa nih dampaknya terhadap keluarga lo, dan mungkin keluarga lo ini mungkin lingkungan ini udah nggak friendly lagi nih buat kita pindah atau gimana? Iya, buat mutusinnya ya udah kita pindah rumah aja. Ternyata benar lo pindah. Rumah kayak udah, kita udah tahu nih yang gimana, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, kayak ya udah. Jadi kayak sama-sama tahu lo pelakunya sebenarnya, iya. tapi lo ya juga udah, iya. tapi lo nggak nyamperin dia kayak lo ngerampok gue. Enggak ya. Tapi kayak sama-sama tahu aja. Iya, sama-sama tahu aja, dia tahu kalau kita tahu dia. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebenarnya nih rumah si pelaku dengan rumah lo sendiri tuh
jauh atau memang berdekatan atau gimana sih? Malah kita tuh rumahnya dempet-dempetan. Dempet ya? Terus tinggi lantainya tuh juga hampir sama, lebih tinggi dia lah. Jadi memungkinkan dia untuk masuk ke ruangan muda iya. ya? Oke. Mungkin kan dia lebih mudah masuknya. Jadi benar-benar tetanggaan, bukan tetangga jauh ya? Tetangga, ya tetanggaan belakang-belakangan sih, bukan sebelahan. Okay. Kita kayak belakang-belakangan, kayak ya sekedar tahu doang. Tapi nggak dekat gitu Nggak jadi. dekat. Nah akhirnya setelah kejadian itu keluarga lo ini memutuskan untuk pindah ya Iya. ke lingkungan yang baru dan tapi nggak jauh dari situ ya. Iya. Nah tapi lo denger gak sih, maksudnya setelah lo pindah ini mungkin ternyata ada kejadian serupa yang menimpa tetangga di sekitar lo atau mungkin ada kejadian-kejadian aneh di daerah situ? Sampai saat ini sih nggak denger ya gitu-gituan karena gue juga jarang main ke daerah sana lagi. Ya palingan daerah sana juga lewat-lewat doang, nggak pernah kayak ngobrol-ngobrol lagi sama tetangga-tetangga gue yang lama. Tuh, jadi sampai sekarang belum ada kabar lagi Iya. mengenai daerah sana. Oke, itu dia cerita dari Brian, pengalaman dia bersama keluarga yang pada waktu itu tahun 2010 tepatnya mengalami kejadian mistis, yakni perampokan tak kasat mata ya. Iya. Jadi mereka keluarga, Brian keluarga ini mengalami perampokan, tapi pelaku perampokan tersebut ini nggak bisa dilihat. Itu karena ia menggunakan ilmu hitam untuk melancarkan kegiatannya. Mudah-mudahan dari cerita Brian ini dan pengalaman Brian dan keluarga ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua ya. Dan nyatanya lingkungan rumah kita yang mungkin sekarang ini kita merasa lingkungan yang paling aman, nyatanya bisa berubah menjadi lingkungan paling berbahaya dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari pengalaman ini ya, dari kejadian ini. Mungkin kalian yang tidak percaya atau kalian yang masih bertanya-tanya atas kejadian ini juga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan positif dan negatifnya boleh dibuang lah. Itu. Jadi kalian juga nggak mencerna secara langsung. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kasus-kasus berikutnya. Sampai jumpa di investigasi dan cerita-cerita horor lainnya. Salam investigasi.